Ngeri, 610 warga Iran tewas, bayi dan tenaga medis jadi korban serangan Israel. Selama 12 hari terakhir, Iran dilanda gempuran tanpa henti. Serangan udara dan tembakan artileri dari Israel meluluhlantakkan kota demi kota dan menyisakan jejak pilu di tengah rakyatnya. Kementerian Kesehatan Iran mencatat sebanyak 610 warga tewas dan 4.746 lainnya terluka dalam konflik yang digambarkan sebagai salah satu yang paling mematikan dalam satu dekade terakhir. Dari ribuan korban luka, 971 orang masih dirawat intensif di berbagai rumah sakit. Sebanyak 687 pasien sudah menjalani operasi besar, berjuang di antara hidup dan mati. Namun di balik angka-angka itu, ada wajah, ada keluarga, ada kehidupan yang hancur. 13 anak-anak termasuk dalam daftar korban tewas, salah satunya, bayi mungil berusia 2 bulan. Sebanyak 49 perempuan juga kehilangan nyawa, termasuk 2 ibu hamil yang seharusnya membawa harapan baru. Namun kini tinggal nama. Petugas medis pun tak luput. 5 tenaga kesehatan gugur saat bertugas dan 20 lainnya mengalami luka serius. Selanjutnya, terdapat 7 rumah sakit rusak, 6 pangkalan tanggap darurat lumpuh, 4 klinik hancur dan 9 ambulans tidak bisa digunakan. Bayangkan, dalam situasi krisis seperti ini, fasilitas penyelamatan justru ikut hancur. Di tengah suasana penuh duka dan kemarahan, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, akhirnya berbicara ke publik. Masoud mengatakan, hari ini, setelah perlawanan heroik bangsa kita yang luar biasa, yang tekadnya telah menorehkan sejarah, kita menyaksikan terwujudnya gencatan senjata dan berakhirnya perang 12 hari. Gencatan senjata ini disebut sebagai titik balik. Tapi benarkah ini akhir dari semuanya? Pezeshkian menegaskan, Iran tak akan melanggar kesepakatan damai ini. Lebih dari itu, Iran siap untuk berunding. Bukan karena takut, tetapi demi mempertahankan hak-haknya sebagai bangsa yang berdaulat. Kini, perhatian dunia tertuju pada langkah selanjutnya. Apakah gencatan senjata ini akan bertahan? Atau justru ini hanyalah ketenangan palsu sebelum badai berikutnya datang? Yang jelas, perang ini kembali menunjukkan bahwa yang paling menderita bukanlah mereka yang duduk di kursi kekuasaan, tetapi rakyat biasa, anak-anak, perempuan, tenaga medis yang tak pernah memilih perang, namun harus membayar harga paling mahal. Dunia hanya bisa berharap agar angka-angka kematian ini tak kembali bertambah. Dan bahwa perundingan bukan peluru yang kelak akan mengisi lembaran sejarah berikutnya. Mari kita berdoa agar konflik ini segera berakhir. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.